Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika dari Sandi Utari dengan NIM P07134019015. Yang terhormat Ibu Soekarno Dewi Hana Sundari SKM MSI. Yang saya hormati Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Swastini M Biomed. Yang saya hormati Ibu Luh Adewilan Krisna SSI MKet PhD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Asam Urat pada Pasien Lansia di Puskesmas Kewati 1 Gianyar tahun 2022. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada kerangka konsep, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu efek modernisasi pada perubahan pola makan serta gaya hidup berperan bagi timbulnya penyakit degeneratif yang menyerang kelompok usia dewasa. Salah satu yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat. Asam urat banyak diserang oleh usia dewasa. Selain itu, faktor lainnya yaitu obesitas dan tekanan darah tinggi. Rumusan masalah dari penelitian saya yaitu bagaimanakah gambaran kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kewati 1 Gianyar. Tujuan penelitian saya, yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kewati 1 Gianyar. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui kadar asam urat pada pasien lansia di Puskesmas Kewati 1 Gianyar. Selanjutnya, untuk mengetahui distribusi frekuensi kadar asam urat pada pasien lansia berdasarkan umur, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan tekanan darah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian yang akan dilaksanakan mampu memperluas ilmu di bidang kimia klinik khususnya tentang asam urat, serta dapat menambah sumber materi tentang asam urat untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktik bagi masyarakat, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan mengembangkan pola pikir masyarakat tentang pentingnya penerapan pola makan serta hidup sehat. Yang kedua, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang analisis kadar asam urat pada lansia. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Subbab yang pertama ada asam urat. Yang pertama, definisi asam urat, struktur asam urat, faktor penyebab asam urat, gejala asam urat, diagnosa dan pencegahan asam urat, pengobatan asam urat, nilai normal kadar asam urat, dan pemeriksaan laboratorium. Subbab pada lansia, yang pertama ada definisi lansia, yang kedua ada batasan-batasan lansia, yang ketiga ada ciri-ciri lansia. Selanjutnya pengukuran indeks massa tubuh. Rumus penentuan indeks massa tubuh yaitu berat badan per tinggi badan kali tinggi badan. Yang ketiga ada kerangka konsep. Pada kerangka konsep dijelaskan bahwa usia seseorang yang menginjak di atas 60 tahun sangat rentan terkena penyakit. Salah satunya penyakit asam urat. Asam urat dibagi menjadi 3 yaitu hipouresemia, normal, dan hiperurisemia. Faktor penyebab yang akan diteliti yaitu yang pertama ada usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan tekanan darah tinggi. Yang kelima yang tidak diteliti yaitu genetik, penyakit dan obat-obatan, aktivitas fisik, dan minuman ringan. Selanjutnya ada variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu kadar asam urat. Kadar asam urat pada laki-laki usia di atas 40 tahun yaitu 2 sampai 8,5. Sedangkan pada perempuan 2 sampai 8 mg per dl. Cara pengumpulan data, observasi, dan pemeriksaan laboratorium dengan skala ordinal. Yang kedua ada usia. Usia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seseorang yang sudah berusia 60 ke atas. Cara pengumpulan datanya yaitu secara observasi dan pemeriksaan laboratorium dengan skala ordinal. Selanjutnya ada jenis kelamin. Dipergunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis dengan cara pengumpulan data yaitu observasi dan pemeriksaan laboratorium dengan skala nominal. Selanjutnya ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dikatakan tinggi bila hasil pengukuran lebih besar dari 23 kg per meter persegi. Yang kelima ada tekanan darah. Hipertensi, keadaan tekanan darah lansia melebihi nilai
normal yaitu 120 per 80 mmHg. Cara pengumpulan datanya yaitu observasi dan pemeriksaan laboratorium dengan skala ordinal. Yang keempat ada metodologi penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu Puskesmas Kawati 1 Gianyar dan waktu penelitian Mei sampai dengan Juni 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasinya yaitu seluruh lansia yang melakukan pemeriksaan darah, khususnya pasien yang memeriksa kadar asam urat di Puskesmas Kawati 1 Gianyar. Sampel penelitian. Unit analisisnya yaitu kadar asam urat, respondennya yaitu lansia yang melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Yang kedua, jumlah dan besar sampel yang digunakan yaitu 30 sampel dengan menggunakan teknik sampling non-probability sampling secara purposive sampling. Kriteria sampel ada dua, inklusi dan eksklusi. Inklusi, pasien yang bersedia mengisi inform konsen yang sudah disiapkan. Eksklusi, pasien tidak bersedia mengisi inform konsen yang sudah disiapkan. Jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan melakukan cara dokumentasi dan pendataan data responden. Instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama ada alat tulis, kamera, surat izin, dan APD. Instrumen pemeriksaan laboratorium, timbangan, tensimeter, pengukur tinggi badan, PO-CT, lancet, kapas alkohol 70%, chip asam urat, dan darah kapiler. Pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada pengolahan data. Data primer yang diperoleh, dicatat, dikumpulkan, diolah, disajikan dalam bentuk naratif dan tabel. Yang kedua, analisis data. Data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan tekanan darah. Bab 5, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian pada tabel 3 yaitu karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 3, yang melakukan pemeriksaan kadar asam urat di Puskesmas Kawati 1 Gianyar ialah yang berjenis kelamin laki-laki 16 orang dan perempuan 14 orang. Karakteristik berdasarkan usia, bahwa pasien yang melakukan pemeriksaan kadar asam urat pada kelompok usia memiliki jumlah paling tinggi pada rentan usia 60-69 tahun berjumlah 20 orang dengan persentase 67% dan terendah pada rentang usia 80-89 dengan jumlah 2 orang. Selanjutnya ada frekuensi responden berdasarkan indeks massa tubuh. Tertinggi yaitu dengan kriteria normal dengan jumlah 22 orang dengan persentase 73%. Selanjutnya ada frekuensi responden berdasarkan tekanan darah. Tertinggi yaitu pada kriteria tinggi dengan jumlah 20 orang dengan persentase 67%. Selanjutnya hasil penelitian berdasarkan variabel penelitian. Yang tertinggi pada frekuensi pasien berdasarkan kadar asam urat yaitu kadar asam urat yang tinggi dengan jumlah 20 orang dengan persentase 67%. Selanjutnya ada kadar asam urat pasien berdasarkan kelompok usia. Yang tertinggi pada rentang usia 60-69 tahun dengan kadar asam urat tinggi pula dengan jumlah 14 orang dengan persentase 46%. Selanjutnya, kadar asam urat pasien berdasarkan kelompok jenis kelamin. Pada laki-laki lebih didominasi kadar asam urat tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya, kadar asam urat pada pasien berdasarkan indeks massa tubuh menunjukkan bahwa hasil tertinggi dari lansia yang memiliki indeks massa tubuh yang normal dengan kadar asam urat yang tinggi sebanyak 13 orang dengan persentase 44%. Selanjutnya, kadar asam urat pasien berdasarkan tekanan darah menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki tekanan darah tinggi dengan kadar asam urat yang tinggi yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase 43%. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian yang dilakukan di UPT Kesmas Kawati 1 pada total pasien sebanyak 30 pasien. Selama penelitian dilakukan diperoleh kadar asam urat dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu tinggi, normal, dan rendah.
berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh sebanyak 67% memiliki kadar asam urat yang tinggi, kadar asam urat yang rendah. Selanjutnya, kadar asam urat pada pasien lansia berdasarkan kelompok usia. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kelompok usia 60-69 tahun memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu 14 orang dengan persentase 46%. Pada kelompok 70-79 tahun, yaitu 5 orang dengan persentase 16%. Dan kelompok usia 80-89 tahun, yaitu 1 orang dengan persentase 4%. Selanjutnya, kadar asam urat pada pasien lansia berdasarkan kelompok jenis kelamin, bahwa kadar asam urat yang tinggi lebih banyak dijumpai pada pasien yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase 40%, sedangkan pada perempuan yaitu 8 orang dengan persentase 27%. Selanjutnya, kadar asam urat berdasarkan indeks massa tubuh. Diketahui bahwa kadar asam urat yang tinggi banyak ditemukan pada pasien yang memiliki indeks massa tubuh yang normal. Terdapat 13 orang dengan persentase 44% dan kadar asam urat yang tinggi, dan yang memiliki indeks massa tubuh yang tinggi pula sebanyak 7 orang dengan persentase 23%. Selanjutnya, kadar asam urat pada pasien lansia berdasarkan tekanan darah. Diketahui bahwa kadar asam urat yang tinggi lebih banyak didapatkan pada pasien yang memiliki tekanan darah tinggi sebanyak 13 orang dengan persentase 43%. Selanjutnya, ada simpulan dan saran. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, diperoleh hasil kadar asam urat, yaitu memiliki kadar asam urat yang tinggi, yaitu 67%. Yang kedua, berdasarkan kelompok usia yang memiliki kadar asam urat tinggi, yaitu didominasi pada rentan usia 60-69 tahun dengan persentase 46%, dan terendah pada rentan usia 80-89 tahun yang memiliki kadar asam urat yang tinggi, yaitu 4%. Berdasarkan jenis kelamin, yang berjenis kelamin laki-laki didominasi memiliki kadar asam urat yang tinggi. Bagi masyarakat yang kadar asam uratnya tinggi, diharapkan agar menjaga pola makannya supaya kadar asam urat tetap normal. Pola makan yang baik contohnya menghindari makanan yang mengandung tinggi purin seperti hati, jeroan, daging bebek, kacang-kacangan, dan belinjo. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.